Selamat malam teman-teman sekalian, Kang Hadi Conscience Channel. Ini kita kedatangan tamu. Beliau ini sepuh saya, ini guru saya. Orangnya bukan sepuh, tapi pengalaman yang sangat sepuh, ya. Dr. Igede Putra Suteja dari ID Wilayah Bali. Selamat malam. Kalau saya manggilnya Dr. Suteja, ya, ya, salam sehat. Ya, Dr. Suteja jadi ketua ID Wilayah Bali udah 2 periode ya. Memasuki 2 periode. Memasuki 2 periode, ya. Ya. Wah, ini kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat dokter di Bali ya. Kemarin juga Dr. Suteja ini teman-teman sangat mengembalikan hitoh ID. Ya ada peristiwa yang cukup nasional ya, tapi kita nggak perlu sebut, tapi saya mengacungkan jempol untuk mempertahankan di mana harkat martabat tidak individu tetapi dirasakan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kami pun dari Banten merasakan sekali, Bli. Cuman memang terima kasih. Kita serahkan proses hukum. Mudah-mudahan tersadar bahwa kita sedang berjuang ya, Bli, tentang COVID ya. Kita juga korban sudah banyak. Nah, Bli, di Bali ini berapa cabang ya, Bli? Mohon izin. Kita punya 9 cabang. Oh, 9 cabang ya. Jadi kabupaten kota ya, Bli? Kabupaten kotanya 1 kota, 8 kabupaten. Oh, 8 kabupaten. Susah nggak ngurus 8 ID ya, kita kan koordinator ya, Dokter Bli Suteja ya. Kira-kira gimana? Artinya tidak susah, tetapi melihat situasi ID, kotanya lebih banyak anggotanya karena ada Fakultas Kedokteran, ya, ada di Denpasar ya, Bli ya. Ya, ada sekolahnya, ada residennya. Denpasar itu anggotanya hampir 2.000. 2.000 dokter. Hampir 2.000 dokter. Itu dan dokter umum dengan spesialis ya, Bli? Dokter umum dan spesialis. Hampir 1.200 itu residen. Oh, iya. Ini di apa? Denpasar ya, di Denpasar. Fakultas Kedokterannya ya. Fakultas Kedokteran ada 2 di Denpasar, ada 1 di Singaraja. Singaraja ya. Baik, Bli, melihat tanggal 24 Oktober nanti jatuhnya hari Minggu 2021 ya. Ini kan hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-71 ya. Ini luar biasa memasuki usianya ya. Kira-kira dengan kata jargon sekarang ini, semangat Indonesia pasca COVID menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan, apakah Ikatan Dokter Indonesia itu selama 71 tahun atau yang Dr. Teja amati selama menjadi anggota ID atau menjadi pengurus ID tentunya, itu kira-kira bagaimana perjalanannya di Bali lah khususnya ya. Kalau mungkin terlalu luas, mungkin kita nggak terlalu ini ya. Kira-kira bagaimana, Bli? Ya, terima kasih Kang Adi. Ya. Om Swastiastu. Selamat malam. Oh ya, malam. Semua, Om Swastiastu. Dimanapun yang berada. Ya. Selamat ulang tahun, hari ulang tahun ID yang ke-71. Ya. Memang kalau kalimat yang terpampang di slogannya ada dua kata yang ada. Satu, semangat pasca pandemi, yang kedua, kemandirian. Saya tidak ngomong ke masalah semangat mandiri dulu, tapi saya kembali ke nilai dasar dulu, Kang Adi. Ya. Nilai dasar kita, nilai dasar profesi kita, founders kita dulu tampaknya simpel sebenarnya. Di sana ada kemanusiaan, di sana ada profesionalisme, di sana ada kesejawatan, di sana ada
keteladanan, di sana ada pengabdian. Ya. Ini nilai-nilai dasarnya. Founders kita dulu kan memang kita kerja, ngabdi, kerja. Do no harm, kan ya, apa yang nggak boleh nyalakain orang gitu ya. Ya, orang. Kalau kembali tujuan organisasi profesi itu, profesi apapun tujuannya pasti ada dua. Yang paling minimal dia dua. Satu, bagaimana dia menghimpun anggotanya. Ya. Profesi apapun dia menghimpun. Dan yang kedua adalah bagaimana dia bisa mensejahterakan anggotanya. Nah, ya. Ada dua itu ya minimum ya, Bli. Dua itu, bagaimana dia mau menghimpun anggota dan bagaimana dia membuat anggotanya sejahtera. Teorinya kan kalau anggota itu untuk bagaimana menghimpun anggota, khusus untuk ID, bagaimana kita meningkatkan kapasitas. Ya. Kompetensi. Kalau di sana ada knowledge, kalau kapasitas kompetensi di sana ada skill dan di sana ada personal attribute, etika. Betul. Ya. Kalau dia bagaimana kesejahteraannya meningkat, kita upayakan kesejahteraan meningkat dengan bagaimana kita melayani. Dengan pelayanan kita bisa meningkatkan kesejahteraan. Kalau ada yang dilayani. Betul. Karena, ya, kalau ada yang dilayani kan itu. Saya Bali kan kecil cara dia. Saya tidak akan bermain ke hiruk-pikuk suksesi, tidak bermain ke hiruk-pikuk otak saya mimpin organisasi ada ini ada itu enggak. Saya tetap saya dua hal itu yang saya pegang. Betul. Bagaimana saya bisa menghimpun sejawat saya di Bali. Betul. Dan bagaimana saya bisa mensejahterakan sejawat saya di Bali. Betul. Kalau saya ngomong di Indonesia, bagaimana saya menjaga rumah besar ini? Ya, ini yang penting. Ini, bagaimana kita membangun rumah besar ini? Rumah besar, kalau saya ngomong rumah besar, bagaimana rumah itu ada fondamennya, ada tiangnya, ada atapnya. Ya. Bagaimana fondamen ini supaya kuat? Kembali saya mengingatkan adik-adik, teman-teman semua, sejawat semua, bagaimana etika kedokteran dan kode etik kedokteran kita pegang teguh itu. Sumpah dokter, etika kedokteran. Sumpah dokter, etika kedokteran, itulah fundament kita selaku profesi dokter ini. Sebagai pegangan hidup ya, Bli? Iya, itu fundament kita. Betul. Sudah itu bagaimana tiangnya supaya kuat selaku profesi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus kita pegang. Betul. Ya. Jangan kita keluar dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jangan kita berperan, kok gini. Kadang-kadang kita sekarang mohon maaf ya. Ada teman yang keluar dari anggaran dasar tidak ada panisem untuk itu. Tidak ada yang negur juga kali ya. Tidak negur dan kayaknya kan artinya tidak bisa kita. Bagaimana kita juga bisa membuat atap itu juga tidak bocor, tidak kuat, atapnya kuat. Karena kebocoran daripada atap yang membuatkan kita kacau bisa dari dalam anggota, dalam rumah besar kita, bisa dari luar rumah besar kita. Ya, luar dalam nih ya, bisa merongrong ya. Iya. Coba cek di rumah besar itu, semua punya KTP di rumah itu. Nah, Iya. Betul, Beli. Mungkin aja teman-teman anggota rumah di rumah itu punya KTP, tetapi KTP-nya sudah mati, tetapi dia ada di luar, dia ingin merongrongkan itu situasi itulah. Bisa saja seperti itu ya. Beli. Ya. Maka dari itu bagaimana atap itu bisa bagus. Atap itu bagaimana selaku organisasi kita bisa menjalankan operasional organisasi itu bagus. Operasional organisasi bagus, atapnya kuat. Itu loh Kang Hadi. Ya. Yang masalah. Jadi artinya atap itulah yang bisa melindungi para anggota ya. Dan juga anggota rumah besar ini tempat dia mengadu, tempat dia berlindung. Tetapi kalau ada yang satu yang melenceng ya wajib kita beri ingatan. Kalau itu terus berulang kita beri ingatan lagi. Tetapi kalau itu ya harus dengan punishment ya mungkin tadi. Ada punishment kita. Nah, Bli, kalau kira-kira
yang boleh lihat perjalanan yang selama ini udah memasuki 71 tahun, apalagi dalam kalau 70 ulang tahun ke-70 sama 71 ini kita jujur ya, pandemi sangat memporak-porandakan tidak saja kematian guru besar, teman sejawat, bahkan yang jauh lebih muda dari kita ini sudah terpapar, dan mohon ampun, mungkin ini sudah kehendak yang kuasa beliau itu dipanggil. Saya tanpa menyalahkan siapa yang salah, karena menurut saya satu-satunya profesi yang bukan menjauh daripada bom itu adalah kita lah yang mendekati bom itu, betul nggak, Bli? Nah, tetapi ya, disinyalir juga ya, kita udah lelah, kita udah capek, sampai di luar pun kita lebih mudah terkena, karena memang ya kita nggak bisa hindari ya, teman-teman juga di luar kedatangan pasien di luar rumah sakit maupun di mana-mana berteman dengan orang lain. Nah, karena makhluk sosial ya nggak bisa juga kita hindari dia nggak kena. Di rumah sakit sudah jaganya penuh ya, tetapi di luar, nah inilah yang menjadi penyebab. Kira-kira bagaimana, Bli? Ini tanggapan sampai masa pandemi COVID ini. Silakan. Iya, di pandemi COVID ini, Kang Hadi, apa namanya, kita di Bali, di Bali kita ada satu kegiatan yang kita sebut GDPS, Gerakan Dokter Peduli Sesama. GDPS, Gerakan Dokter. Wah, ini ya betul ya. Gerakan Dokter Peduli Sesama. Itu gimana, Bli? Terangkan, Bli. Tadi pagi, keluar konteks sedikit, tadi pagi ada gempa, kita pertama hadir. Iya. Kita pertama hadir tadi pagi, tim kita buat tim ke Bangli dan ke Karangasem untuk membantu, memberikan semangat kepada semua. Betul. Artinya begini, di dalam dunia COVID, di dalam pandemi COVID ini, satu, banyak teman terpapar, dua, banyak masyarakat terpapar. Betul. Tolong diingat, teman-teman itu kan tidak semua dari keluarga yang mampu. Sejawat itu kan tidak semua dari keluarga yang mampu. Iya, betul. Ya. Itu bermula dari pengalaman saya, dokter. Saya punya anak terkena COVID. Saya dokter ya, dokter. Anak saya terkena dokter, PNS di salah satu puskesmas. Ya. Dia terkena COVID. Pada saat bulan yang mana puncak kemarin ini? Juli. Mulai Mei, Juli, Agustus. Agustus. Juni, Juli, Agustus. Di sana dia kena. Saya dokter, anak saya dokter, saya panik mencari obat. Ya, betul. Obatnya tidak ada obat yang sama-sama. Di sanalah kami rapat pada saat itu. Kok Pak Ketua ada ikut apa? Saya bilang gini-gini loh. Yuk kita buat begini. Karena banyak juga teman-teman kita yang tidak kebagian obat. Ya. Dokter loh ini. Dokter tidak kebagian obat. Ya, yang katanya pakai obat A, pakai obat B, pakai obat C dan lain sebagainya. Ada paketnya, paket A, paket B, paket C yang dibagikan oleh aparat bukan kesehatan lain. Kacau balau mekanisme kita. Saya ketua ID, tidak dapat obat. Apalagi teman yang lain yang bukan dokter ataupun bukan dokter atau keluarganya dokter. Ya, bagaimana dia bisa membeli, tanda petik membeli obat yang harganya sulit dicari, dua harganya mahal. Di mana didapat pada saat itu? Maka di sanalah teman-teman mengumpulkan dana, mencari mana teman-teman yang ini, mencari teman-teman ini, membantu itu. Dasarnya di sana. Dasarnya di sana kita peduli sesama. Setelah itu baru kita mulai menata. Kadang-kadang teman kan tidak mau menyebut dirinya saya terkena. Betul, itu sering terlambat itu, Bli. Makanya saya bilang di sana tugas cabang yang semua ini cek semua di bawah, cepat semua cek
siapa teman yang masih di rumah sakit, siapa teman yang sudah keluar. Ya. Saya ngomong dengan kepala dinas kesehatan, saya ngomong Betul. dengan dekan fakultas kedokteran, kita harus gerakan semua sumber daya, residen kita harus keluarkan juga, semua harus juga kita keluarkan juga dalam situasi seperti ini supaya kita bisa bekerja sama bersama. Maka karena kita tidak boleh kendor, semangat kita harus harus betul. Tetap kuat semangat. Artinya kita di situasi pandemi ini, kita melawan diri kita sendiri. Menjaga diri kita sendiri, di samping juga kita menjaga masyarakat. Iya. Karena kami tetap menjadi OTG. Semua pasti. Organisasi tetap di garda depan. Oh iya, saya pikir orang tanpa gejala. Organisasi tetap di garda terdepan. Ini situasi COVID jadi terbawa OTG itu orang OTG, tanpa gejala organisasi tetap di garda depan dan di garda belakang. Dua-dua kita main. Sebenarnya kita pada saat puncak pandemi kan kita main di dua-dua, di garda depan, garda belakang. Salah-salah kita kenakan itu. Betul. Artinya di sanalah semangat kita harus tetap jaga. Bagaimana di sana bisa kemandirian kita juga bisa dijaga. Hubungannya dengan kemandirian tadi kan harga obat-obat kan masih mahal-mahal. Mahal ketika itu. Maka dari itu ketika itu kan mahal, nyari antivirus saja kita sulit mendapatkan. Iya, betul. Itu yang masalah pada saat itu. Begitu loh Kang Hadi. Ya, betul. Tapi memang saya juga mengalami di Banten ini, khususnya di Kota Tangerang ya. Ya, saya ada satu ketua yang dipanggil yang kuasa ya, Idi Tangsel, tapi memang beliau ya begitu, keluarganya bercerita loh ya, bahwasannya terlambat memberitahu. Terus ada beberapa juga dokter umum, bahkan direktur rumah sakit ya. Itu wah, saya kehilangan waktu itu kemarin itu 1, 2, 3, 4 beli. Nah, bahkan yang senior tuh 1, 5. Kalau yang dari sejak yang sebelumnya ada 2 dokter umum, belum lagi perawat ya, bidan tentunya rekanan kita. Nah, memang nilai kesejawatan, nilai kemanusiaan, nilai pengorbanan buat sesama, inilah yang menjadi pilar kita semua ya, Bli. Karena kalau kitanya semua udah rontok, masyarakat pasti berimbas, repot ya, Bli. Rontok juga. Nah, kita sih nggak menuntut hak istimewa. Tetapi mungkin ke depan ini ya, mohon maaf saya tidak pernah berharap untuk terjadi lagi kepuncakan-puncakan berikut-berikutnya. Yang saya juga agak sedikit confused, pusing kepala dengan puncak kemarin yang dimaksud dengan puncak kedua aja. Saya udah teler itu tiap malam berdering untuk meminta kamar rumah sakit. Bahkan dari orang yang banyak saya kenal ya, alhamdulillah banyak orang yang saya sih bukannya beban ya, tetap walaupun capek, tapi disitulah ladang kita untuk meminta berbuat kebaikan dengan meminta orang untuk dirawat ya, karena memang kalau tidak kenal banget pada waktu itu susah sekali. Yang saya utamain memang dokter. Merasakan sekali kita di pandemi ini sebagai organisasi, bagaimana sesama dokter, sesama sejawat dari kabupaten kota yang lain. Dok, Bli, ada enggak kita kirim ini anggota kita dalam situasi ini? Saya kontak Denpasar, kan semua pusatnya udah Denpasar. Penuh, bisa enggak masuk di sini? Bisa. Aduh, Bli, mohon maaf. Makanya dari sanalah syukur ada media sosial yang seperti ini. Ya, media sosial ini bisa gini, tetapi kita harus memakai media sosial ini dengan bijak. Itu aja yang sebenarnya ya. Jangan sampai menghina-hina, membuat itu tidak kan patuh. Jangan kita bijak itu. Ya. Bukan lagi keluarga yang minta bantuan, bukan lagi masyarakat lagi yang minta bantuan. Benar. Tapi syukur, mudah-mudahan kalau prediksi kemarin medianya kan bilang prediksinya akan terjadi lagi puncak di Desember Januari. Ini warning untuk kita semua. Sekali lagi warning untuk kita semua. Bagaimana kita bisa
hanya dua hal aja, memakai masker, yang simpel-simpel aja ya, dan betul. vaksin. Memakai masker yang benar dan vaksin. Memakai masker yang benar dan vaksin. Itu aja sekarang sebenarnya. Dan jaga jarak juga ya, Bli ya. Teori masyarakat. Iya, betul. Mengingatkan orang lain juga untuk bijak ya menggunakan masker ya, Bli. Nah, mungkin dengan kita podcast begini, saya juga sudah beberapa kali membuat podcast tentang bagaimana memakai masker ketika di tempat umum ya. Mungkin ini semua dokter ya, Bli, kita himbau ya, Bli, untuk apa ya namanya, ya kita bermedia sosial yang benar lah sebagai dokter ya. Nah, kalaupun nanti masuk YouTube ya itu ada apa ya imbasnya ke kita, ya kita kan biarkan saja subscriber kita semakin nambah, tetapi itu bukan tujuan kita untuk, tapi yang penting kita menggali persoalan, kita menampilkan persoalan. Oh ini loh masyarakat kita ajak, betul nggak, Bli? Kalau menurut saya benar. Demikian. Artinya begini, kita mengingatkan masyarakat, bahasa Balinya saya di sini jangan ampah, jangan terlena, jangan kita kenor kewaspadaan kita. Karena coba kita lihat sekarang. Jujur saya, Kang Adi, banyak orang-orang sekarang, banyak masyarakat sekarang memakai maskernya tidak benar atau lepas masker. Benar. Itu yang akan menjadi masalah. Betul. Akan menjadi masalah kalau kita tidak hati-hati, akan terjadi apa yang dirisaukan WHO, akan terjadi gelombang tinggi lagi di kita. Nah, ini udah saatnya nih, Bli. Mungkin di Bali teman-teman di masing-masing ketua cabang, nanti juga di masing-masing kan ada kominfonya lah ya. Itu harusnya kita mulai berperan ya, membawa Ikatan Dokter Indonesia. Kan itu nggak perlu modal, Bli. Kan nggak perlu modal. Artinya apa? Masa sih ya internet kita nggak punya data? Nggak mungkin, Bli. Seorang dokter nggak punya HP? Nggak mungkin lah. Seorang dokter nggak punya laptop? Tidak mungkin lah. Ya toh? Seorang dokter gaptek, saya rasa sih yang tua-tua aja udah mulai belajar nih, seperti para profesor kita, guru besar kita semua, dia nggak bisa tanya anaknya, betul nggak? Yang penting siar kabar dia itu yang akan menggugah, betul nggak? Tidak menyiarkan berita bohong, ya. Kita ya sebetulnya gini ya, kalau menurut saya, kalau dokter yang betul-betul patuh pada bukan konstitusi, kalau konstitusi itu terlalu rendah. Hitoh atau sebetulnya darah dagingnya sebagai seorang dokter, dia tidak akan pernah berkata sebelum dia yakin itu benar. Tetapi kurva normal, Kang Hadi, kurva normal yang Hadi, 10% pasti ada anggota kita yang nyeleneh. Nah, itu yang wajib kita luruskan juga. Itu kurva normal tuh normal tuh. Pasti. Oh, ada 10% teman-teman kita pasti ada nyeleneh. Tapi takutnya 10% ini suaranya lebih nyaring dari yang 90, Bli. Itu yang masalah. Di sanalah peran organisasi, strict menjalankan aturan. Strict menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau dia menjadi anggota keluarga, ternyata dia membuat ini, harus diperingati. Kartu kuning lo kamu. Dibetulin lah kembali ke tengah lagi. Kalau sudah tidak bisa ini kartu merah dikeluarkan. Betul. Kalau nggak bisa kartu hitam malah. Dikeluarkan dari ketimbang kita mengajak orang yang menjadi duri dalam daging kita, kan lebih baik kita keluarkan. Betul, Bli. Supaya tetap rumah besar kita ini kokoh, tidak bocor gitu loh, Kang. Iya. Paham saya. Nah, inilah ya perlu keberanian. Ikatan Dokter Indonesia itu kan berbicara sekali lagi adalah bukan hanya dokter, tapi ikatan organisasinya ya, Bli ya. Nah, itu para pengurusnya juga. Iya. Kuncinya di mana? Tahu Kang Adi? Kuncinya di mana? Silakan. Kuncinya komunikasi. Nah, ini komunikasi. Itulah. Kedua, kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus solid, itu saja. Nah, kebanyakan begini, Bli. Ini cerita sedikit ya, Bli. Ya. Mungkin teman-teman kita yang
kalau menurut Undang-Undang Rumah Sakit ya, nomor 44 ya, itu selalu dikatakan bahwa pimpinan atau direktur rumah sakit itu kan dokter atau dokter gigi. Ya toh? Nah, sebetulnya kan bisa bahwa pimpinan tertinggi itu dokter atau dokter gigi itu yang bisa menginduce, mempengaruhi banyak teman-teman mitra di bawahnya. Nah, kadangkala teman-teman itu juga harus menyadari yang bekerja di sebagai manajer rumah sakit. Jujur ya Bli, kalau di Banten tuh bahkan ketua Persi, ketua Arsi, bahkan itu saya ikutkan dalam acara ini. Jadi tidak, walaupun dokter gigi, saya ayo kita undang. Ini loh kita. Bahkan ya kita kalau ada kegiatan dokter gigi, ya kita harus ikutlah supaya kita juga memberikan rasa simpati dan bersama-sama, gitu loh. Saya pikir. Ya enggak? Masalahnya benar, dokter. Itulah kalau saya yang bodoh begini Kang Adi ya, harusnya regulasinya dijadikan satu semua. Oh. Di Omnibus Law kan bidang kesehatan. Iya. Mengatur dia tenaga, mengatur dia tenaga, mengatur dia struktur organisasi. Betul. Mengatur dia jaminan. Contohnya misalnya sekarang kan undang-undang praktek kedokteran beda, undang-undang BPJS beda, undang-undang rumah sakit ada, undang-undang pelayanan kesehatan dasar ada, undang-undang kesehatan ada, undang-undang dokter ada, undang-undang perawat ada, undang-undang apoteker ada, undang-undang dokter gigi ada, undang-undang bidan ada. Waduh, berapa undang-undang? Siapa yang bisa meng-cross check satu sama satu lain? Kalau kita jadikan satu undang-undang itu kan satu, jadinya kita merasa bersatu di sana. Mungkin perlu pertimbangan. Perlu pertimbangan dan pemikiran lebih jauh ya, Beli ya. Iya, lebih lanjut untuk itu ya. Iya, jadi lebih gampang mengontrolnya juga ya nanti. Jadi jangan bikin negara di atas negara. Iya. Nah itu ya mungkin ya, tapi itu mungkin perlu kajian lebih jauh ahli hukum ya, gitu. Beli, kalau boleh tahu ya, ketika ada permasalahan para dokter yang misalnya di rumah sakit ya, kira-kira hubungan baik para direktur baik yang di rumah sakit negeri maupun di rumah sakit swasta, gimana Bi membina hubungan baiknya ini? Karena biar bagaimanapun ketika dokter itu melakukan suatu atau nirmis atau bahkan kalau saya bilang kesengajaan tidak mungkin ya, tetapi yang kita betulkan adalah mulai dari etiknya saja ya. Tapi kesalahan etik juga tidak tertutup kemungkinan karena dia tidak disiplin, ya kan, yang berujung pada persangkaan hukum ya. Nah ini beberapa kasus kira-kira Dr. Bli Suteja ini kan sebagai ketua ID wilayah, tapi kalau MKEKI di Bali-nya itu kan harusnya orang yang otonom, dan karena dia tuh kayak semacam propamnya ya Bli di satu kesatuan. Nah kira-kira Bli bagaimana Bli di Bali, khususnya di wilayah Bali dulu deh. Kira-kira bagaimana Bli? Kebetulan case di Bali itu tidak banyak case yang syukur ya. Tidak banyak case. Malah yang kecil-kecil terjadi adalah ada masalah yang ada 1-2 masalah antara gugatan tidak sesuainya diagnosa dengan BPJS. Oh, pihak purchasing ya. Iya. Maka dari itu saya contohkan yang bagi sekali ya. Bukan apa-apa, saya saya 20 tahun kepala dinas kesehatan. Betul. Kabupaten. Saya cukup lama di birokrasi. Saya cukup lama di organisasi profesi.
Betul. Cukup lama. Saya hampir 20-30 tahun ikut di pengurusan ini. Iya, saya baru saya sebentar. merasakan, sekali lagi, saya merasakan bagaimana pada saat Undang-Undang BPJS terjadi, ya. Di sana saya menjadi ketua ID, saya menjadi kepala dinas kabupaten, ketua kabupaten, saya bisa mengatur kapitasi itu dengan baik. Kabupaten saya pada waktu itu bisa mengatur kapitasi dengan baik untuk semua pelayanan kesehatan. Jadinya kita tersenyum semua. Betul. Tersenyum di sana. Kalau hal itu bisa terjadi, artinya kecil ada masalah hal seperti ini. Gesekan ya. Gesekan. Sama juga seperti tadi. Pada saat sekarang saya jadi ketua ID Wilayah Bali. Sementara teman-teman yang jadi BPJS, yang jadi kepala rumah sakit, yang jadi kepala dinas kabupaten kota itu masih adik-adik, masih di bawah saya, dan saya sudah kenal semua karena kecilnya Bali. Artinya pada saat belum terjadi meledak, saya sudah panggil personal mereka. Antisipasi. Saya sudah panggil personalnya. Saya panggil kepala BPJS misalnya. Ini loh. Masa harus SOP-nya begini? Orang dia sudah begini, masa dibayar sampai di sini? Boleh dong lebihin dikit kan gitu. Di sana kadang-kadang ada dispute-nya kan di sana. Betul. Nah, penanganan dispute di sana yang banyak di kita. Kalau dari permasalahan lain lapor-melapor itu selama kepengurusan ini malah tidak ada yang kayak saya banyak bekerja urusan itu gitu. Ya karena memang kalau bisa sih para dokter juga harus kita banyak mengintrospeksi diri kita juga ya. Karena praktek kedokteran yang lama itu berbeda karena ini kita kan dikontrol oleh negara di dalam hal pembayaran publik. Administrasi harus lengkap, kadang-kala jangan sampai cashmingnya ngejar-ngejar melulu nih Bli. Padahal kesalahannya itu nanti di rumah sakit ya BPJS-nya. Nah ini penting ya Bli ya, karena pelayanan kepada rakyat yang benar adalah bagaimana kita melakukan sebuah pelayanan administrasi yang benar juga. Karena ada yang tidak boleh tergantikan oleh siapapun kecuali dokter ya. Karena disitulah mulai menegakkan diagnosisnya. Kalau misalnya ada yang sesuatu yang administratif dilengkapi, nemuin dokternya aja susah. Nah ini yang nggak boleh Bli ya. Nah Bli, kalau terkait dengan medical tourism di Bali, Bli Teja ini sebagai ketua ID wilayah Bali, ini bagaimana Bli? Apa yang Bli rasakan? Apa yang Bli ketahui bisa berbagi kepada seluruh teman-teman ya, dokter atau masyarakat? Karena Bali itu kan pasti terkenal dengan wisatanya ya. Nah, bagaimana mengantisipasi karena ini kan ada tamu negara dan juga bagaimana jangan sampai orang-orang Bali itu gampang juga berobat ke luar negeri. Karena saya lihat kemarin itu ada iklan Malaysia Health Care Indonesia. Nah, malah yang testimoni orang Indonesia berobat di negara tetangga. Nah, sedangkan kita ini jujur ya Bli, sebagai dokter, tenaga kesehatan, banyak undang-undang yang mengikat kita ini. Saya lihat kalau kemarin saya sama Dr. Zul juga, beliau paling dekat dengan Singapura, Bli. Ini menumpuk sekali iklan-iklan. Nah, apakah kita juga bisa beriklan di luar? Ya silakan saja, tapi kan mungkin agak sulit ya. Dan juga di Indonesia saja banyak, saya udah mengalami sekali dokter bercerita dengan saya ketika namanya tidak ada di situ, tapi dia dipajang di dalam ruangan rumah sakit koridor. Akhirnya salah satu mahkamah etik menegur dia, akhirnya dia sampai terkena sanksi. Nah, mungkin ada aturannya, kita tidak boleh terlalu menonjolkan dan memegahkan diri bahwa saya adalah dokter terbaik. Tapi ketika rumah sakit itu mengiklankan bahwa di sini ada layanan, misalnya ini yang ya kalau memang
iklan sih pasti tidak ada kecap nomor 2 yang diiklankan oleh para marketing ya. Nah ini pandangan Beli bagaimana nih kira-kira Beli Teja? Masalah apa namanya kedokteran wisata. Wisata ya betul. Kedokteran wisata memang kita dari pandemi ini 3 bulan ini memang intens. Artinya intens bagaimana ada organisasi ini sekarang Perkedwi Banten. Perkedwi Banten ini mulai, makanya ini mungkin nanti kita mulai Perkedwi Persatuan Kedokteran Wisata Indonesia. Sudah itu kita sudah ketemu dengan Menteri Menteri Pariwisata Kreatif dan sudah Menteri Investasi. Kita sekarang mempersiapkan unggulan. Ada 2 rumah sakit yang akan menjadi unggulan di Bali. Ada 2 rumah sakit apa namanya Umum Pusat Sanglah, rumah sakit apa namanya Siloam, dan rumah sakit BMC. Ada 3 yang menjadi uji coba kita pertama. Betul. Kuda itu Menteri Pariwisata membantu untuk mempromosikan, mempromosikan untuk keluar dulu. Mempromosikan keluar bahwa ini loh layanan-layanan yang akan dilayani oleh Bali dengan paketnya seperti ini, paketnya seperti ini, paketnya seperti ini. Betul. Sementara Menteri apa namanya Menteri Investasi sudah bersiap-siap membangun 3 rumah sakit di daerah Sanur, Nusa Dua, dan Ubud untuk persiapan kita sana. Salah satu saya sebut saja Mayo Clinic akan masuk. Mayo Clinic akan masuk, Amerika akan masuk, sudah itu Inggris mungkin John Hopkins namanya juga akan masuk, dan satu lagi akan masuk. Di sanalah kita harus siap selaku profesi kita harus siap. Kita tidak bisa main sendiri. Maka dari itulah harusnya PB mengayomi kita. PB mengayomi kita supaya regulasinya kita tidak menjadi penonton. Di tahap awal semangatnya Menteri Pariwisata adalah bagaimana karena masa COVID yang keluar ini yang dalam negeri bisa bawa ke Bali dulu. Ada 3 lokasi yang akan dibangun dulu untuk Bali, untuk Indonesia. Prioritas 3 dulu, Kang Adi, untuk kedokteran wisata Bali, Jakarta, dan Medan, itu rasanya. Ya betul. Bali, Jakarta, yang Medan. Maka dari itu kita sedang berbenah untuk itu, bagaimana membenahkan SOP kita bagaimana. Betul. Sedang kita berjalan mengenai itu, bagaimana kita nanti penata laksanaannya di lapangan bagaimana. Tetapi saya menjadi sedikit tanda petik agak pesimis karena bukan apa-apa. Minggu lalu saya ke Jakarta. Pribadi. Saya ke Jakarta pribadi. Saya PET scan ke Jakarta. Saya PET scan ke Jakarta dengan PET scan ke Jakarta. Beda kalau kita kerja keluar, Singapura, Malaysia, Penang, bilang apa bedanya, Beli? Apa bedanya, Beli? Kita dari bandara sudah dikawal oleh satu orang sudah mengawal kita. Dari bandara dibawa penginapan atau masuk ke rumah sakit, tidak perlu daftar lagi, tidak perlu liatin KTP lagi. Kita kan ini masing-masing KTP lagi liatin, masing-masing di sana diliatin. Sama lambat jadinya. Sudah itu ini semacam agensi ya, Beli ya. Kalau boleh saya tebak, mungkin kalau yang keluar itu sudah ada agensinya atau bagaimana, Beli? Sudah ada agensinya. Agensi ya. Ya. Sudah ada agensinya. Yang keluar itu kan masyarakat kan dia sakit sampai di sana tidak ribet lagi urusan administrasi, tidak lagi ngeluarin kartu ini, kartu itu, kartu ini, kan tidak lagi administratifnya. Sudah tinggal masuk saja. Kalau kita kan masih lagi di sana nunggu ini lagi. Padahal mungkin kalau saya boleh potong, Beli, misalnya kalau di sini memakai BPJS ya. Atau kita lokal ya, Poraisner ya. Jadi artinya apa? Harusnya kita sudah dilihat namanya dengan ya, kalau KTP wajib lah dilihat ya.
Nah, dari situlah data itu semuanya sudah terrecord. Maunya Berjalan, seperti itu. Maunya Ya. berjalan. Dan juga kita kan tidak, contoh, saya pemeriksaan penunjang ini di satu rumah sakit, tetapi nanti saya kontrolnya, periksanya ke dokter lainnya, dokter yang prakteknya tidak di rumah sakit penunjang itu. Ya. Tidak one stop layanan. Service, ya. Tidak one stop service. Nah, ini makanya itulah kekalahan kita. Contoh sekarang ya, katanya Thailand begitu katanya sekarang dia. Thailand dia one stop service di satu tempat dia selesai semua, tidak lagi pindah-pindah semua begitu. Nah, inilah yang kalau saya berkecimpung juga di PRC ya, saya mengikuti banyak orang-orang yang berbicara di lingkungan rumah sakit. Memang one stop service ini baik dan dikejar ya, sehingga orang itu tidak lelah-lelah kemana-mana. Jadi kalau bawa mobil misalnya bannya luka, jadi di bengkel itu sudah ada tersedia bannya, atau dia yang mencarikan, kan begitu kan? Ya. Atau dia yang menservis. Karena begini, investasi yang dikeluarkan di rumah sakit itu juga kalau semuanya ada unggulan, ada terdapat satu standarisasi yang betul-betul, saya rasa itu agak memberatkan. Misal seluruhnya harus ada di satu rumah sakit itu. Makanya arahannya Menteri Pariwisata. Pada waktu itu kan rumah sakit Sanglah apa sih unggulannya A, B, C, D. Tidak dikasih sama Menteri Pariwisata. Unggulannya satu. Makanya kita press unggulannya dia menjadi satu. Layanan terpadu jantung itu aja jadi. Ya, layanan terpadu satu saja. Sama juga Siloam jadi A, I, A, kembali lagi ke Siloam wellness jadinya dia, kecantikan dan lain sebagainya. Hanya satu aja core yang dia ini, tidak dia dari A sampai Z di sana. Nah, itu jangan kita ngambil semua unggulan gitu loh. Ya. Dan itulah yang kita tertuju kemana arahnya ya. Dan mungkin juga masalah transportasi yang kita sadarin ya, ketika orang misalnya saya dari Jakarta mau unggulan di Bali misalnya di Sanglah ya. Nah, itu mestinya agensi itu udah memandu saya misalnya gitu loh ya. Seperti kita ke Singapura. Saya memang ketika saya mengantar paman saya ke NUH saja demikian, Pak. Cuma memang lagi-lagi karena mertua saya menggunakan asuransi internasional, nah itu terjamin semuanya. NUH kan rumah sakit pemerintah. Negeri, betul. Rumah sakit pemerintah. Istri saya pernah short course di sana 3 bulan ya, neurologi, punya di NUH pernah short course 3 bulan di sana. Rapi juga di sana. Betul, malah beli tahu nggak, yang merawat paman saya itu perawatnya dari Malang. Nah, lancar bahasa Jawanya, beli. Bersama keluarga saya dia ngomong bahasa Jawa, saya heran juga, nggak taunya dia dari Malang. Nah, itu betul-betul terjadi. Nah, ini sih saya tidak menjelekkan dari Semarang, salah satu rumah sakit cukup ternama, itu dioper ke sana. Saya melihat saya yang mengantar karena butuh dokter ya sudah daripada orang lain yang disewakan untuk dokter, lebih baik saya ya toh, kan cukup untuk memeriksa infus dan segala macam di pesawat kan. Lah itu ya beli, mohon maaf nih, rambutnya paman saya aja udah ketombenan ya istilahnya. Sampai di sana jam 12 siang saya balik ke hotel dulu karena harus check in, balik lagi ke situ jam 4-an, itu semua dia bisa baca koran. Nah, padahal dari Jakarta tuh dia lemes sekali, dia udah nggak ada harapan. Tapi di sana itu bagus loh, bersih, ininya hilang. Ini apa yang kurang ini dari saya ini melihat ya, bahwa sebetulnya inilah, saya tidak menjelekan ya, Bli. Tapi itu kisah nyata. Nah, ini mungkin artinya, yang harusnya
kita harus juga bisa berubah. Ya. Selaku profesi kita harus bisa berubah. Kalau tidak tergilas kita. Bersama teman-teman yang lain. Jadi penonton. Ya. Maka dari itu yang kedua juga dengan teman-temannya. Yang kedua juga kita jangan main sendiri di sektor kesehatan saja. Ada yang pariwisata, ada travel agent yang harus kita ajak kerjasama. Kita ajak kerjasama. Ya. Betul, Bli. Nah, ini juga harus bijak juga ya, MKEK sebagai polisinya kita ya, propamnya kita tidak memegahkan, tetapi kita menjaga keluhuran juga. Tapi terlalu kaku juga sebuah ya saya lagi-lagi nanti jangan sampai saya dibilang mempengaruhi semuanya untuk menghalalkan segala cara. Tetapi kita lihat mau bagaimana ini ke depannya nanti. Kan begitu ya, Bli? Nah, sementara orang lain sudah lumayan bisa di shortcut ya, tidak bertele-tele. Malah kita yang bertele-tele, dokternya tidak bermaksud begitu, tetapi regulasinya. Ini juga bukan salah rumah sakitnya, salah regulasinya juga, Bli. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Bli, mungkin ini udah hampir 40 menit ya. Saya mungkin sebentar lagi kita akhiri. Terima kasih banget ini udah dapat pengetahuan. Sama-sama. Saya juga teman-teman yang lain. Nah, Bli, mungkin bisa dipesankan sekali lagi kepada para dokter di Indonesia yang pasti berhimpun di Ikatan Dokter Indonesia, baik yang mengenal organisasi ini atau yang memang ya sekedar bikin SIP, mungkin Bli bisa menghimbau pesan-pesan kepada Ikatan Dokter Indonesia yang baik berada di rumah sakit, di FKTP maupun di pemerintahan maupun di DPR, Bli. Ini kan ada yang di politik juga ya, Bli ya. Mungkin juga di angkatan polisi, angkatan darat, udara, ya laut. Nah, ini gimana, Bli? Mohon, silakan, Bli. Iya. Sesama profesi, yang satu perlu kita perhatikan bahwa kita menjadi begini oleh karena kita dokter. Ya, betul. Kita menjadi begini oleh karena kita dokter. Ya. Karena kita dokter, kita harus berada di satu rumah besar kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga rumah besar ini dengan dasar yang kokoh, dengan tiang yang kokoh, dengan atap yang kuat? Satu kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi. Ya, itu. Bagaimana kita bisa bersatu dan kompak dan solid. Itu saja. Bahwa kembali saya ingatkan bahwa kita bermula, kita ada seperti ini karena kita dokter. Maka itu kita harus bersatu, solid dan kompak dengan satu kata kunci, komunikasi. Kita harus semangat, kita harus mandiri dalam bidang kesehatan. Amin. Maka itu menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan ya. Pada intinya teman-teman, Dr. IGD Putra Sudteja ini Ketua ID Wilayah Bali selalu menekankan komunikasi. Mungkin kalau boleh saya menambahkan nih, udah berkomunikasi, kita harus berkolaborasi ya. Mungkin yang lebih jauh sedikit bahwa kita adalah kolaborasi secara nyata, dan kita sesama dokter, sesama profesi lain juga saling menghormati ya. Karena kita profesi kita adalah profesi kemanusiaan yang sangat luhur, yang mungkin tidak dipunyai oleh organisasi lain. Bahwa kita merawat benda hidup. Kalau servis mobil, mesinnya dimatiin, mesinnya dibongkar, nggak ada masalah. Nah, kalau kita kan nggak mungkin ini mesin dimatikan dulu. Saya rasa tidak bisa. Kita harus bekerja menjadi pintar dan sehat pada saat kita melakukan tindakan di berbagai kondisi keahlian kita ya. Karena tidak mungkin semua dokter itu bisa mengerjakan. Ahli jantung nggak mungkin juga dia bisa mengerjakan expert di bidang kebidanan ya, Bli ya. Nah, itu pentingnya. Nah, teman-teman, mungkin pemirsa Konghodi Konsayen, kita sangat berterima kasih bisa meminta Dr. IGD Putra Sudteja ini untuk memberikan nasihat kepada teman-teman sekalian, dan juga mungkin kepada masyarakat. Tadi sudah dipesankan tetap jaga protokol kesehatan ya, Bli. Nah, ini dan vaksinasi.
vaksinasi. Yang belum, mungkin pemerintah pasti akan mengusahakan ya Bli. Dan itu jangan mendengarkan hoax-hoax yang sangat merugikan kita semua ya Bli. Tetap vaksin itu masih gratis ya Bli, buat kita semua ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. IGD Putra Suteja. Semoga beliau selalu disehatkan oleh yang widi ya, yang kuasa, baik beliau dan keluarga dan Dokter Sebali dan keluarga Dokter Sebali dan juga mungkin teman-teman ya yang dari organisasi profesi yang lain ya, perawat, bidan dan lain-lain. Baik Bli, terima kasih. Saya sama-sama tidak terhingga dan saya mengucapkan Om Swastiastu. Terima kasih. Selamat malam nih ya, di Bali lebih malam 1 jam. Terima kasih ya Bli. Ya, ini saya